Assalamualaikum sahabat. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang satpam perumahan yang setiap hari melihat seorang pengemis tua duduk di depan gerbang kompleks. Hampir semua warga menganggap lelaki tua itu hanya datang untuk meminta belas kasihan. Namun, ketika sebuah peristiwa tak terduga terjadi, barulah terungkap bahwa pengemis itu menyimpan sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun tidak pernah diketahui siapapun. Benarkah lelaki tua itu hanyalah seorang pengemis biasa? Ataukah ada alasan yang jauh lebih mengharukan di balik kehadirannya setiap hari di depan gerbang perumahan itu? Siapkan posisi ternyaman kalian. Mari kita simak kisah selengkapnya. Pagi itu, seperti biasa Pak Dedi sudah berada di pos satpam sebelum matahari benar-benar meninggi. Udara masih terasa sejuk ketika satu persatu penghuni perumahan Geraha Asri mulai keluar untuk berangkat bekerja. Suasana di kompleks tersebut hampir selalu sama setiap hari. Kendaraan keluar masuk dengan tertib. Anak-anak berangkat ke sekolah. Sementara para pedagang keliling mulai menawarkan dagangannya di sekitar gerbang. Selama hampir 8 tahun bekerja sebagai satpam di perumahan itu, Pak Dedi telah mengenal sebagian besar penghuninya. Ia hafal wajah mereka. Ia juga mengenal kebiasaan setiap keluarga yang keluar masuk melalui gerbang utama. Namun beberapa minggu terakhir, ada satu wajah baru yang selalu menarik perhatiannya. Seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya tampak kurus. Di sampingnya selalu terdapat sebuah tas kain yang sudah terlihat sangat usang. Lelaki tua itu datang hampir setiap pagi. Ia tidak pernah berteriak meminta uang. Tidak pernah mengejar kendaraan yang melintas. Tidak pernah mengetuk kaca mobil penghuni kompleks. Ia hanya duduk dengan tenang di trotoar luar gerbang sambil memandangi jalan yang mengarah ke dalam perumahan. Sesekali pandangannya berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya yang terlihat dari kejauhan. Seolah-olah ia sedang menunggu seseorang. Pada awalnya Pak Dedi mengira lelaki tua itu hanya sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ketika kejadian yang sama terus berulang selama berhari-hari, rasa penasaran mulai muncul di dalam benaknya. Yang lebih membuatnya heran, lelaki tua itu selalu datang pada jam yang hampir sama. Tidak terlalu pagi, tidak terlalu siang. Ia akan duduk selama beberapa jam, kemudian pergi dengan berjalan kaki tanpa pernah meminta apapun kepada siapapun. Suatu pagi, seorang penghuni perumahan menghampiri pos satpam dengan wajah kurang senang. Ia mengatakan bahwa keberadaan pengemis di depan gerbang membuat kawasan perumahan terlihat tidak nyaman. Menurutnya, tamu yang datang bisa saja merasa terganggu. Pak Dedi mendengarkan seluruh keluhan itu dengan sopan. Ia memahami kekhawatiran warga. Namun selama beberapa minggu mengamati lelaki tua tersebut, ia belum pernah melihatnya melakukan sesuatu yang meresahkan. Lelaki itu hanya duduk dengan tenang, tidak mengganggu kendaraan. Tidak memaksa meminta belas kasihan. Tidak pula membuat keributan. Meski demikian, Pak Dedi tetap keluar dari pos satpam untuk menghampiri lelaki tua tersebut. Ia melangkah perlahan agar tidak menimbulkan kesan mengusir. Setelah berdiri beberapa langkah di depannya, Pak Dedi menyapa dengan ramah dan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya. Tatapannya tampak lelah, tetapi tetap tenang. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin duduk sebentar. Ia berjanji akan pergi sebelum siang. Jawaban itu terdengar sangat sederhana. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Pak Dedi merasa lelaki tersebut sedang menyembunyikan beban yang sangat berat. Pak Dedi tidak melanjutkan pertanyaan. Ia hanya menganggukkan kepala lalu kembali ke pos satpam. Beberapa saat kemudian, ia mengambil sebotol air mineral dari dalam pos dan membawanya keluar. Air itu diserahkannya kepada lelaki tua tersebut tanpa banyak bicara. Lelaki tua itu menerima pemberian tersebut dengan kedua tangan. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Tidak ada permintaan lain. Tidak ada harapan agar diberi uang. Sikap itulah yang semakin membuat Pak Dedi merasa bahwa lelaki tua itu berbeda dengan orang-orang yang selama ini sering ditemuinya di jalan. Menjelang siang, lelaki tua itu benar-benar berdiri. Ia mengambil tas kainnya.
Kemudian berjalan meninggalkan gerbang perumahan tanpa menoleh sedikit pun. Pak Dedi memperhatikannya hingga sosok itu menghilang di tikungan jalan. Entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu kembali terulang. Lelaki tua tersebut selalu datang. Selalu duduk di tempat yang sama. Selalu memandang ke arah dalam kompleks. Dan selalu pergi sebelum siang tiba. Sementara itu, keluhan beberapa warga justru mulai bertambah. Ada yang meminta agar lelaki tua itu tidak lagi diizinkan berada di depan gerbang. Ada pula yang khawatir keberadaannya akan mengundang pengemis lain datang ke kawasan perumahan. Pak Dedi berada dalam posisi yang tidak mudah. Sebagai satpam, ia memiliki tanggung jawab menjaga kenyamanan seluruh penghuni. Namun sebagai manusia, ia juga tidak tega mengusir seseorang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Setiap kali melihat lelaki tua itu duduk sendirian, Pak Dedi selalu teringat kepada almarhum ayahnya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Usia mereka hampir sama. Sorot mata mereka juga sama-sama menyimpan kelelahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena itulah, setiap pagi Pak Dedi selalu menyisihkan sedikit uang untuk membeli teh hangat atau sebungkus roti. Ia meletakkannya di samping lelaki tua itu tanpa banyak berbicara. Lelaki tua tersebut selalu menerima dengan penuh rasa syukur. Namun setelah beberapa hari melakukan hal itu, Pak Dedi mulai menyadari sesuatu yang aneh. Lelaki tua itu hampir tidak pernah langsung memakan roti yang diberikan. Ia justru memasukkannya ke dalam tas kain lusuh yang selalu dibawanya. Seolah-olah makanan itu sedang disimpan untuk seseorang. Pemandangan sederhana itu membuat rasa penasaran Pak Dedi semakin besar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah lelaki tua itu benar-benar hidup seorang diri? Ataukah ada seseorang yang selama ini sedang menunggu kepulangannya? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya hingga suatu pagi. Sebuah kejadian yang tidak pernah ia duga akhirnya mulai membuka sedikit demi sedikit rahasia yang selama ini disimpan oleh lelaki tua tersebut. Sejak pagi ketika melihat lelaki tua itu kembali menyimpan roti ke dalam tas kain lusuhnya, rasa penasaran Pak Dedi semakin sulit diabaikan. Selama bertugas sebagai satpam, ia sudah bertemu dengan banyak orang yang datang ke gerbang perumahan. Ada yang menawarkan barang dagangan. Ada yang meminta sumbangan. Ada pula yang meminta belas kasihan karena kesulitan ekonomi. Namun lelaki tua itu berbeda. Ia hampir tidak pernah meminta apapun. Bahkan ketika ada penghuni kompleks yang meletakkan beberapa lembar uang di depannya, lelaki tua itu hanya menerima seperlunya. Seringkali ia justru menolak dengan halus sambil mengucapkan terima kasih. Sikap itu membuat Pak Dedi semakin yakin bahwa ada alasan lain di balik kehadirannya setiap hari. Keesokan paginya, lelaki tua itu kembali datang pada jam yang sama. Pak Dedi sudah menyiapkan segelas teh hangat dan 2 potong roti sejak sebelum pria itu tiba. Begitu melihat lelaki tua itu duduk di tempat biasanya, Pak Dedi menghampiri dan meletakkan makanan tersebut di sampingnya. Lelaki tua itu tersenyum kecil. Kerutan di wajahnya tampak semakin jelas ketika ia mengangkat kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Pak Dedi kemudian duduk di bangku kecil yang berada tidak jauh dari trotoar. Untuk pertama kalinya, ia mencoba mengajak lelaki tua itu berbincang sedikit lebih lama. Ia menanyakan apakah lelaki tua itu tinggal di sekitar kawasan tersebut. Pria itu menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa dirinya tinggal cukup jauh dari perumahan Graha Asri. Setiap pagi ia datang dengan berjalan kaki dan beberapa kali menumpang kendaraan umum agar bisa tiba sebelum suasana kompleks mulai ramai. Jawaban itu membuat Pak Dedi semakin heran. Perjalanan sejauh itu tentu bukan sesuatu yang mudah bagi seseorang seusianya. Namun lelaki tua tersebut tidak menjelaskan alasan mengapa ia rela datang setiap hari. Pak Dedi menghormati keputusannya untuk tidak bercerita lebih jauh. Beberapa menit kemudian, seorang penghuni kompleks keluar dari gerbang sambil membawa mobil. Ketika melihat lelaki tua itu masih duduk di tempat yang sama, wajahnya langsung berubah tidak senang. Ia meminta Pak Dedi memastikan agar pengemis tersebut tidak lagi berada di depan gerbang karena dianggap mengganggu pemandangan. Pak Dedi menjelaskan dengan sopan bahwa selama ini lelaki tua tersebut tidak pernah membuat keributan ataupun mengganggu penghuni. Ia hanya duduk sebentar lalu pergi sebelum siang. Penjelasan itu tidak sepenuhnya diterima oleh penghuni tersebut. Sebelum pergi,
Ia kembali mengingatkan agar keamanan kompleks tidak membiarkan orang asing terlalu lama berada di sekitar gerbang. Pak Dedi hanya menganggukkan kepala. Setelah mobil itu menghilang, suasana kembali tenang. Lelaki tua tersebut tetap duduk tanpa sedikit pun menunjukkan rasa marah atau tersinggung. Ia seolah sudah terbiasa menerima tatapan curiga dari banyak orang. Menjelang siang, Pak Dedi melihat sesuatu yang kembali menarik perhatiannya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun sedang berjalan bersama ibunya menuju sebuah toko kecil di seberang jalan. Tanpa sengaja, anak itu terjatuh hingga lututnya sedikit terluka. Sebelum sang ibu sempat menolong, lelaki tua yang selama ini dianggap pengemis itu berdiri lebih dahulu. Dengan langkah pelan, ia membantu anak tersebut bangkit sambil membersihkan debu yang menempel pada seragam sekolahnya. Ia kemudian mundur beberapa langkah agar sang ibu tidak merasa khawatir. Ibu anak itu segera memeluk putranya. Namun bukannya mengucapkan terima kasih, ia justru menarik anaknya menjauh seolah takut lelaki tua tersebut akan berbuat sesuatu. Lelaki tua itu tidak memberikan penjelasan. Ia kembali duduk di tempat semula dengan wajah yang tetap tenang. Pak Dedi menyaksikan seluruh kejadian itu dari pos Satpam. Di dalam hatinya muncul rasa iba. Ia melihat dengan jelas bahwa niat lelaki tua tersebut hanyalah membantu. Namun penampilannya membuat banyak orang langsung memberikan penilaian sebelum benar-benar mengenalnya. Menjelang tengah hari, lelaki tua itu kembali bersiap pulang. Seperti biasanya, ia memasukkan roti yang diberikan Pak Dedi ke dalam tas kain lusuhnya. Ia hanya meminum teh hangat yang tadi diterimanya. Pemandangan itu kembali membuat Pak Dedi bertanya-tanya. Mengapa roti itu selalu dibawa pulang? Apakah benar makanan tersebut sedang disimpan untuk seseorang? Ataukah ada alasan lain yang selama ini belum pernah diceritakan? Rasa penasaran itu akhirnya mendorong Pak Dedi mengambil sebuah keputusan. Esok hari, setelah jam tugas paginya selesai, ia ingin mengetahui kemana sebenarnya lelaki tua itu pergi setiap kali meninggalkan gerbang perumahan. Bukan untuk mencampuri urusan orang lain, melainkan karena hatinya mengatakan bahwa lelaki tua tersebut sedang memikul sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di depan mata. Dan keputusan sederhana itu tanpa disadari akan menjadi awal terbukanya rahasia yang selama bertahun-tahun disimpan oleh lelaki tua tersebut. Rasa penasaran yang selama beberapa hari memenuhi pikiran Pak Dedi akhirnya berubah menjadi sebuah keputusan. Ia tidak lagi sekadar ingin menebak-nebak alasan mengapa lelaki tua itu selalu datang ke depan gerbang perumahan Graha Asri. Ada sesuatu yang membuat hatinya terus mengatakan bahwa lelaki tua tersebut bukan sedang menunggu belas kasihan, melainkan sedang memikul sebuah beban yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Karena itulah, sejak pagi Pak Dedi sudah menyusun rencana sederhana. Hari itu jadwal tugasnya berakhir lebih cepat karena akan digantikan oleh petugas shift berikutnya. Ia memutuskan tidak langsung pulang ke rumah. Setelah berganti tugas, ia ingin mengikuti dari kejauhan kemana lelaki tua itu pergi setiap kali meninggalkan gerbang perumahan. Pagi berjalan seperti biasanya. Matahari mulai menghangatkan jalanan ketika penghuni kompleks satu demi satu berangkat bekerja. Beberapa anak sekolah keluar bersama orang tua mereka, sementara kendaraan terus melintas melewati pos Satpam. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu kembali datang. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tas kain yang sudah tampak usang masih tergantung di bahunya. Dengan langkah perlahan, ia menuju tempat yang selama ini selalu dipilihnya. Lalu duduk menghadap ke arah dalam kompleks tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Pak Dedi memperhatikannya dari dalam pos Satpam. Selama hampir 3 jam, tidak ada hal yang berbeda. Lelaki tua itu hanya sesekali mengangkat wajah ketika melihat seseorang keluar dari dalam kompleks, kemudian kembali menundukkan kepala setelah orang yang dilihat ternyata bukan sosok yang sedang ia tunggu. Pemandangan itu berulang berkali-kali. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang meminta uang. Tidak ada gerakan menghampiri kendaraan. Bahkan ketika beberapa orang melemparkan tatapan sinis kepadanya, lelaki tua itu hanya menerima semuanya dengan diam. Menjelang tengah hari, petugas shift siang akhirnya datang menggantikan Pak Dedi. Setelah menyerahkan laporan keamanan dan memastikan seluruh keadaan berjalan seperti biasa, Pak Dedi segera berganti pakaian.
Ia sengaja mengenakan jaket sederhana agar tidak terlalu menarik perhatian apabila nanti mengikuti lelaki tua tersebut. Beberapa menit kemudian, lelaki tua itu berdiri. Seperti hari-hari sebelumnya, ia merapikan tas kain yang selalu dibawanya, lalu mulai berjalan meninggalkan gerbang kompleks. Pak Dedi mengikuti dari kejauhan. Ia menjaga jarak agar keberadaannya tidak disadari. Perjalanan yang ditempuh lelaki tua itu ternyata cukup jauh. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang lambat tetapi pasti. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas, kemudian kembali melanjutkan perjalanan tanpa sedikit pun mengeluh. Setelah hampir 20 menit berjalan kaki, lelaki tua itu memasuki sebuah gang kecil yang berada tidak jauh dari pasar tradisional. Pak Dedi semakin berhati-hati. Ia berdiri di balik sebuah warung ketika melihat lelaki tua tersebut berhenti di depan sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Bangunannya sudah tua. Dindingnya mulai kusam. Atap seng di beberapa bagian tampak berkarat. Halaman depannya sempit dan hanya dipenuhi beberapa pot tanaman yang mulai mengering. Pak Dedi mengira lelaki tua itu tinggal di tempat tersebut. Namun dugaan itu ternyata keliru. Lelaki tua itu hanya mengetuk pintu perlahan. Tidak lama kemudian, pintu rumah dibuka oleh seorang anak perempuan yang usianya sekitar 8 atau 9 tahun. Tubuh anak itu tampak kurus. Seragam sekolahnya sudah mulai pudar karena terlalu sering dipakai. Begitu melihat lelaki tua tersebut datang, wajah anak itu langsung berubah cerah. Ia menyambutnya dengan senyum yang begitu tulus. Lelaki tua itu kemudian membuka tas kain lusuhnya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan roti yang sejak pagi diberikan oleh Pak Dedi. Roti tersebut diserahkan kepada anak perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Anak itu menerimanya dengan kedua tangan, lalu langsung memeluk lelaki tua tersebut tanpa ragu sedikitpun. Pak Dedi yang menyaksikan semua itu dari kejauhan langsung terdiam. Pemandangan sederhana tersebut menjawab satu pertanyaan yang selama ini terus mengganggu pikirannya. Ternyata roti yang setiap hari dibawa pulang bukan untuk dirinya sendiri. Roti itu selalu disimpan untuk diberikan kepada anak kecil yang menunggunya di rumah kontrakan tersebut. Tidak lama kemudian, seorang perempuan paruh baya keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak lelah. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana sambil membawa sapu yang mungkin baru saja digunakan untuk membersihkan rumah. Perempuan itu mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua tersebut dengan wajah penuh rasa sungkan. Pak Dedi tidak dapat mendengar seluruh percakapan mereka karena jaraknya cukup jauh. Namun dari gerak tubuh keduanya, ia dapat melihat bahwa mereka saling mengenal dengan baik. Beberapa menit setelah berbincang, lelaki tua itu berpamitan. Ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia juga tidak tinggal lebih lama. Setelah memastikan anak perempuan tadi sudah menerima roti yang dibawanya, ia kembali berjalan meninggalkan gang sempit tersebut. Pak Dedi masih berdiri memandangi rumah kontrakan itu. Di dalam hatinya muncul begitu banyak pertanyaan baru. Siapakah sebenarnya anak perempuan itu? Apakah ia cucu lelaki tua tersebut? Ataukah ada hubungan lain yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun? Perjalanan yang awalnya hanya didorong rasa penasaran kini berubah menjadi keinginan untuk memahami seluruh kisah yang tersembunyi di balik sosok lelaki tua itu. Pak Dedi mulai menyadari bahwa selama ini banyak orang, termasuk dirinya, terlalu cepat menilai seseorang hanya dari pakaian lusuh yang dikenakannya. Padahal di balik penampilan yang sederhana itu, mungkin saja tersimpan kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Namun apa yang baru saja disaksikannya ternyata masih merupakan bagian kecil dari sebuah kenyataan yang jauh lebih mengharukan. Karena beberapa hari kemudian, Pak Dedi tanpa sengaja akan mengetahui alasan mengapa lelaki tua itu selalu datang ke gerbang perumahan Graha Asri setiap pagi, dan alasan itu sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejak mengikuti lelaki tua itu hingga ke rumah kontrakan sederhana di dekat pasar, cara pandang Pak Dedi perlahan mulai berubah. Ia tidak lagi melihat lelaki tua tersebut sebagai sosok yang datang untuk meminta belas kasihan. Ada sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan kepada orang lain, tetapi tanpa sengaja telah disaksikannya sendiri. Roti yang setiap pagi dibawa pulang ternyata selalu diberikan kepada seorang anak perempuan kecil. Cara lelaki tua itu memperlakukan anak tersebut juga menunjukkan kasih sayang yang begitu tulus. Meskipun demikian,
Apa yang diketahui Pak Dedi hanyalah sebagian kecil dari kehidupan lelaki tua itu. Ia masih belum mengetahui alasan sebenarnya mengapa setiap pagi lelaki tua tersebut selalu duduk di depan gerbang perumahan Graha Asri. Sementara rasa penasaran Pak Dedi semakin besar, keadaan di dalam kompleks justru mulai berubah. Semakin banyak penghuni yang merasa keberadaan lelaki tua itu mengganggu kenyamanan lingkungan. Sebagian warga mulai membicarakannya di grup pesan singkat perumahan. Ada yang berpendapat bahwa jika satu pengemis dibiarkan duduk di depan gerbang, lama-kelamaan akan datang pengemis lain. Ada pula yang merasa tamu dari luar akan memberikan penilaian buruk terhadap lingkungan mereka. Pak Dedi sebenarnya memahami kekhawatiran tersebut. Sebagai petugas keamanan, menjaga ketertiban memang menjadi tanggung jawabnya. Namun selama berminggu-minggu mengamati lelaki tua itu, ia belum pernah melihat satupun tindakan yang merugikan warga. Lelaki tua itu tidak pernah meminta uang. Tidak pernah memaksa orang membeli sesuatu. Tidak pernah membuat keributan. Ia hanya datang, duduk dengan tenang, lalu pulang sebelum siang. Sayangnya, tidak semua orang melihat kenyataan itu. Suatu pagi, ketua pengurus lingkungan datang ke pos Satpam setelah menerima beberapa laporan dari penghuni. Wajah pria itu tampak serius. Ia mengatakan bahwa pengelola perumahan tidak ingin persoalan tersebut terus menjadi bahan pembicaraan. Menurutnya, siapapun yang tidak memiliki kepentingan di dalam kompleks sebaiknya tidak diperbolehkan berada terlalu lama di sekitar gerbang. Pak Dedi mencoba menjelaskan bahwa lelaki tua tersebut tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan. Ia bahkan lebih sering duduk diam daripada berbicara. Namun penjelasan itu tidak mengubah keputusan pengurus. Dengan nada yang tetap sopan, pengurus lingkungan meminta Pak Dedi menjalankan tugasnya sebagai petugas keamanan. Ia mengatakan bahwa mulai keesokan hari, lelaki tua itu harus diminta mencari tempat lain. Apabila masih tetap datang, pengurus akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak perusahaan keamanan tempat Pak Dedi bekerja. Percakapan itu berakhir tanpa ada kesempatan bagi Pak Dedi untuk membantah. Setelah pengurus pergi, ia hanya mampu duduk terdiam di dalam pos Satpam. Pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Di satu sisi, ia harus menjalankan aturan yang telah diberikan kepadanya. Di sisi lain, hatinya merasa tidak tega mengusir seseorang yang selama ini tidak pernah berbuat salah. Sepanjang hari itu, wajah lelaki tua tersebut terus terbayang di benaknya. Pak Dedi membayangkan bagaimana perasaan seseorang yang setiap hari datang dengan membawa harapan, tetapi justru diminta pergi sebelum sempat menemukan orang yang dicarinya. Malam harinya, Pak Dedi kembali menceritakan kegelisahannya kepada sang istri. Setelah mendengarkan seluruh cerita, istrinya hanya berkata bahwa setiap pekerjaan memang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Namun ia juga mengingatkan bahwa aturan tidak selalu harus dijalankan dengan cara yang menyakiti orang lain. Kalimat itu membuat Pak Dedi berpikir cukup lama. Ia mulai mencari cara agar tetap dapat menjalankan tugas tanpa menghilangkan rasa hormat kepada lelaki tua tersebut. Keesokan paginya, Pak Dedi datang lebih awal dari biasanya. Perasaannya tidak setenang hari-hari sebelumnya. Sesekali ia melihat ke arah jalan yang biasa dilalui lelaki tua itu. Benar saja. Beberapa menit kemudian, sosok yang ditunggunya mulai terlihat berjalan perlahan menuju gerbang perumahan. Langkahnya masih sama. Tas kain lusuh masih tergantung di bahunya. Wajahnya juga tetap menunjukkan ketenangan seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, Pak Dedi tidak membiarkannya langsung duduk di tempat biasa. Ia berjalan menghampiri lelaki tua tersebut dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat canggung. Ada sesuatu yang sangat berat untuk disampaikan. Lelaki tua itu memandang Pak Dedi dengan senyum kecil, seolah sudah mengerti bahwa pagi itu akan berbeda dari biasanya. Dengan suara yang penuh rasa hormat, Pak Dedi akhirnya menjelaskan bahwa dirinya menerima permintaan dari pengurus lingkungan agar lelaki tua itu tidak lagi berada di depan gerbang perumahan. Kalimat tersebut terasa sangat berat keluar dari bibirnya. Ia berharap lelaki tua itu tidak merasa diperlakukan dengan kasar. Setelah mendengarkan penjelasan itu hingga selesai, lelaki tua tersebut tidak menunjukkan kemarahan. Ia juga tidak memohon agar diizinkan tetap tinggal. Ia hanya menundukkan kepala beberapa saat sebelum mengangkat wajahnya kembali. Dengan suara yang lirih, ia berkata bahwa dirinya memahami keadaan Pak Dedi.
Ia tidak ingin membuat siapapun kehilangan pekerjaan hanya karena dirinya. Namun sebelum pergi, ia memohon satu hal. Ia meminta waktu beberapa hari lagi. Bukan untuk meminta uang. Bukan pula untuk mengganggu penghuni kompleks. Ia hanya ingin memastikan apakah orang yang selama bertahun-tahun ia cari benar-benar sudah tidak tinggal di perumahan Graha Asri. Permintaan sederhana itu membuat hati Pak Dedi semakin berat. Tatapan mata lelaki tua tersebut tidak menunjukkan kebohongan. Yang terlihat hanyalah seseorang yang sedang mempertahankan harapan terakhirnya. Pak Dedi belum sempat memberikan jawaban. Pada saat yang sama, sebuah mobil milik salah seorang penghuni perlahan keluar dari dalam kompleks. Tanpa sengaja, pengemudi mobil itu memperhatikan wajah lelaki tua tersebut cukup lama. Ekspresinya berubah seketika. Seolah-olah ia baru saja melihat seseorang yang pernah dikenalnya di masa lalu. Dan tatapan itulah yang akan menjadi awal terbukanya rahasia besar yang selama ini disimpan oleh lelaki tua tersebut. Pak Dedi masih berdiri di hadapan lelaki tua itu ketika mobil yang baru saja keluar dari dalam kompleks melambat secara tiba-tiba. Mobil berwarna abu-abu tersebut tidak langsung melanjutkan perjalanan. Pengemudinya justru memandangi lelaki tua itu dengan tatapan penuh kebingungan. Beberapa detik berlalu tanpa seorang pun mengucapkan sepatah kata. Suasana di depan gerbang mendadak berubah menjadi sangat hening. Kemudian pintu mobil terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun perlahan sambil terus memperhatikan wajah lelaki tua tersebut. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang berusaha mengingat sesuatu yang sudah lama tersimpan di dalam ingatannya. Lelaki tua itu juga memandang pria tersebut dengan penuh perhatian. Namun tidak tampak tanda-tanda bahwa mereka saling mengenal. Pria itu melangkah semakin dekat. Ia memperhatikan wajah yang telah dipenuhi kerutan, rambut yang memutih, serta tubuh kurus yang tampak semakin rapuh dimakan usia. Setelah beberapa saat, ia menggeleng pelan seolah masih belum yakin dengan apa yang sedang dilihatnya. Dengan suara hati-hati ia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ia menjawab bahwa dirinya sudah terlalu lama hidup berpindah-pindah sehingga mungkin saja pernah bertemu dengan banyak orang. Jawaban tersebut justru membuat pria itu semakin penasaran. Ia kembali memperhatikan wajah lelaki tua tersebut lebih lama. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Seolah sebuah kenangan lama baru saja muncul kembali. Pria itu menyebut sebuah nama dengan suara lirih. Pak Hasan. Begitu nama itu terdengar, lelaki tua tersebut langsung terdiam. Tatapannya perlahan berubah. Untuk pertama kalinya sejak Pak Dedi mengenalnya, mata lelaki tua itu terlihat bergetar menahan emosi. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia menganggukkan kepala. Pak Dedi yang menyaksikan peristiwa itu dari samping hanya mampu memandang keduanya secara bergantian. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya Arif. Ia mengaku pernah tinggal di perumahan Graha Asri hampir 20 tahun yang lalu sebelum pindah keluar kota bersama keluarganya. Beberapa bulan yang lalu, ia baru kembali menetap di rumah orang tuanya yang masih berada di dalam kompleks tersebut. Pak Hasan memejamkan mata sesaat. Seolah-olah seluruh penantian panjang yang selama ini dijalaninya tiba-tiba menemukan secercah harapan. Dengan suara yang masih bergetar, ia bertanya apakah Arif adalah putra sulung dari almarhum Pak Surya. Arif menganggukkan kepala. Jawaban itu membuat Pak Hasan menundukkan wajahnya. Air mata perlahan jatuh tanpa mampu ia tahan. Pak Dedi semakin bingung melihat perubahan suasana yang begitu mendadak. Arif lalu mempersilakan Pak Hasan duduk di bangku dekat pos satpam. Ia sendiri ikut duduk di sampingnya. Pak Dedi juga duduk tidak jauh dari mereka. Rasa ingin tahunya kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Arif mulai bercerita bahwa semasa kecil ia sering melihat ayahnya berbincang dengan seorang tukang kebun yang bekerja di rumah mereka. Orang itu dikenal sangat jujur dan rajin. Bahkan ketika ayahnya beberapa kali meninggalkan rumah selama beberapa hari, seluruh tanaman dan halaman selalu dirawat dengan penuh tanggung jawab. Namun setelah keluarga mereka pindah keluar kota, hubungan itu terputus begitu saja. Arif mengaku tidak pernah lagi mendengar kabar mengenai tukang kebun tersebut. Pak Hasan hanya mendengarkan sambil sesekali mengusap air mata yang terus mengalir. Ia kemudian berkata bahwa selama bertahun-tahun dirinya berusaha mencari keluarga Pak Surya.
Namun setiap kali datang ke Geraha Asri, rumah itu selalu kosong atau berganti penghuni. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana keluarga tersebut pindah. Karena itulah ia tidak pernah berhenti datang. Ia percaya suatu hari nanti pasti akan bertemu dengan salah satu anggota keluarga yang selama ini dicarinya. Pak Dedi akhirnya mulai memahami mengapa setiap pagi lelaki tua itu selalu memandang ke arah dalam kompleks. Ia bukan sedang menunggu orang yang lewat secara kebetulan. Ia sedang menunggu sebuah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Arif kemudian bertanya mengapa Pak Hasan bersusah payah mencarinya selama bertahun-tahun. Pertanyaan itu membuat wajah lelaki tua tersebut kembali berubah. Ia memandang tas kain lusuh yang sejak tadi diletakkan di samping kakinya. Tangannya perlahan menggenggam tali tas itu dengan sangat erat. Tatapan matanya menunjukkan bahwa benda di dalam tas tersebut memiliki arti yang sangat besar. Namun Pak Hasan belum memberikan jawaban. Ia hanya berkata bahwa selama ini dirinya membawa sesuatu yang seharusnya sudah diserahkan bertahun-tahun yang lalu. Selama benda itu masih berada di tangannya, hatinya tidak pernah benar-benar merasa tenang. Kalimat itu membuat Pak Dedi dan Arif saling berpandangan. Keduanya mulai menyadari bahwa penantian panjang lelaki tua tersebut ternyata bukan sekadar ingin bertemu kembali dengan keluarga lama yang pernah dikenalnya. Ada sebuah amanah yang selama puluhan tahun belum berhasil ia tunaikan. Dan amanah itulah yang menjadi alasan mengapa ia rela datang setiap pagi ke gerbang perumahan Geraha Asri, meskipun hampir semua orang menganggapnya hanyalah seorang pengemis biasa. Sementara itu, di dalam tas kain lusuh yang terus digenggamnya, masih tersimpan sebuah benda yang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Benda itulah yang sebentar lagi akan membuka seluruh kisah masa lalu yang selama ini dipendam rapat oleh Pak Hasan. Suasana di depan pos Satpam perumahan Geraha Asri berubah menjadi sangat hening. Pak Dedi masih berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, sementara Arif memandang lelaki tua di hadapannya dengan begitu banyak pertanyaan. Selama bertahun-tahun ia mengira sosok yang pernah bekerja di rumah keluarganya telah lama menghilang tanpa kabar. Kini, orang yang sama justru muncul kembali dalam keadaan yang jauh berbeda dari apa yang pernah dibayangkannya. Pak Hasan menarik napas panjang sebelum perlahan membuka tas kain lusuh yang selalu dibawanya kemanapun pergi. Tangannya tampak gemetar. Bukan karena benda yang akan dikeluarkannya terasa berat, melainkan karena momen yang selama puluhan tahun dinantikannya akhirnya benar-benar datang. Dari dalam tas itu, Pak Hasan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang warnanya telah memudar dimakan usia. Sudut-sudut kotak tersebut terlihat mulai aus. Namun bentuknya masih terawat dengan baik, seolah selama bertahun-tahun selalu dijaga dengan penuh kehati-hatian. Pak Hasan meletakkan kotak itu di atas bangku. Ia tidak langsung membukanya. Tatapannya justru tertuju kepada Arif yang sejak tadi memperhatikan setiap gerakannya. Dengan suara yang tenang, Pak Hasan mulai menceritakan sebuah kisah yang selama ini hanya disimpannya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika masih bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Pak Surya, dirinya pernah mengalami musibah yang hampir merenggut nyawa istrinya. Saat itu ia tidak memiliki uang sedikit pun untuk membawa sang istri berobat ke rumah sakit. Dalam keadaan putus asa, Pak Surya datang memberikan pertolongan tanpa diminta. Bukan hanya membantu biaya pengobatan, beliau juga mencarikan dokter dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga Pak Hasan terpenuhi sampai keadaan benar-benar membaik. Pak Hasan mengaku tidak pernah melupakan kebaikan tersebut. Sejak hari itu, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti ia akan membalas semua budi baik yang telah diterimanya. Namun kehidupan kembali memberikan ujian. Tidak lama setelah keluarga Pak Surya pindah keluar kota, usaha kecil yang dimiliki Pak Hasan mengalami kebangkrutan. Beberapa bulan kemudian, istrinya meninggal dunia karena penyakit yang kembali kambuh. Musibah demi musibah datang silih berganti hingga akhirnya seluruh harta yang dimilikinya habis untuk bertahan hidup. Keadaan itulah yang membuatnya perlahan jatuh miskin. Pak Hasan tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Akan tetapi, ada satu hal yang terus menjadi beban di dalam hatinya. Janji yang pernah diucapkannya kepada diri sendiri belum pernah berhasil ditepati. Arif mendengarkan cerita itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ayahnya pernah membantu keluarga Pak Hasan hingga sebesar itu.
Selama ini Pak Surya memang dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan. Namun beliau tidak pernah menceritakan kebaikan yang dilakukannya kepada keluarga sendiri. Pak Hasan kemudian membuka tutup kotak kayu tersebut dengan sangat perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen yang telah dibungkus plastik agar tidak rusak. Selain itu, ada sebuah buku tabungan lama yang sampulnya mulai menguning. Pak Dedi dan Arif saling berpandangan. Mereka belum memahami arti semua benda tersebut. Pak Hasan lalu menjelaskan bahwa setelah kondisi ekonomi keluarganya sempat membaik beberapa tahun kemudian, ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit hasil kerjanya. Uang itu bukan untuk dirinya. Bukan pula untuk membeli rumah atau kendaraan. Seluruh tabungan tersebut sengaja dikumpulkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada keluarga Pak Surya. Jumlahnya memang tidak besar. Bahkan mungkin tidak sebanding dengan pertolongan yang pernah diterimanya. Namun bagi Pak Hasan, yang terpenting bukanlah nilainya. Yang terpenting adalah ia dapat memenuhi janji yang selama bertahun-tahun terus dibawanya dalam hati. Arif langsung menggeleng pelan. Dengan suara yang penuh haru, ia mengatakan bahwa keluarganya sama sekali tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Menurutnya, almarhum ayahnya pasti akan merasa sedih apabila mengetahui Pak Hasan justru hidup dalam kesulitan demi memenuhi sebuah janji lama. Pak Hasan tersenyum. Senyum itu terlihat sangat damai. Ia menjelaskan bahwa selama ini dirinya datang bukan karena merasa dipaksa oleh siapapun. Ia datang karena tidak ingin meninggalkan dunia dengan membawa utang budi yang belum sempat diselesaikan. Selama belum bertemu keluarga Pak Surya, hatinya selalu merasa ada bagian dari hidupnya yang belum selesai. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Dedi tidak mampu menyembunyikan rasa harunya. Baru kali ini ia melihat seseorang memegang sebuah janji dengan begitu sungguh-sungguh, meskipun keadaan hidupnya sendiri sangat memprihatinkan. Di tengah kehidupan yang semakin banyak dipenuhi kepentingan pribadi, Pak Hasan justru rela berjalan berkilo-kilometer setiap pagi hanya untuk menepati sebuah amanah yang mungkin sudah dilupakan oleh orang lain. Arif perlahan menutup kembali kotak kayu itu. Ia kemudian menggenggam kedua tangan Pak Hasan dengan penuh hormat. Dengan suara yang bergetar, ia mengatakan bahwa keluarganya tidak akan pernah menerima uang tersebut. Apabila benar Pak Hasan ingin membalas kebaikan almarhum ayahnya, ada satu cara yang jauh lebih berarti daripada menyerahkan seluruh isi tabungan itu. Pak Hasan memandang Arif dengan penuh kebingungan. Ia sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh pria yang sejak tadi duduk di hadapannya. Sementara itu, Pak Dedi mulai merasakan bahwa pertemuan yang selama bertahun-tahun dinanti oleh Pak Hasan ternyata baru saja memasuki bagian yang paling mengharukan. Karena apa yang akan disampaikan Arif beberapa saat lagi bukan hanya akan mengubah hidup Pak Hasan, tetapi juga menjadi jawaban atas seluruh penantian panjang yang selama ini dijalaninya dengan penuh kesabaran. Ucapan Arif membuat Pak Hasan terdiam cukup lama. Sejak bertahun-tahun lalu, ia hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana caranya memenuhi janji yang selama ini membebani hati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setelah akhirnya bertemu dengan keluarga Pak Surya, justru dirinya yang akan dihadapkan pada sebuah keputusan yang jauh lebih sulit. Arif masih menggenggam kedua tangan Pak Hasan dengan penuh hormat. Sorot matanya menunjukkan ketulusan yang sama seperti ayahnya dahulu. Dengan suara yang tenang, Arif menjelaskan bahwa keluarga mereka tidak pernah menganggap pertolongan yang diberikan kepada Pak Hasan sebagai utang yang harus dibayar kembali. Menurutnya, almarhum Pak Surya selalu mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak boleh berubah menjadi beban bagi orang lain. Karena itulah, Arif tidak ingin menerima tabungan yang selama bertahun-tahun dikumpulkan oleh Pak Hasan dengan penuh pengorbanan. Pak Hasan mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak akan merasa tenang apabila pulang sambil membawa kembali kotak kayu tersebut. Baginya, seluruh isi kotak itu bukan sekadar uang hasil tabungan. Di dalamnya terdapat rasa syukur yang selama ini ingin ia sampaikan kepada keluarga yang pernah menyelamatkan hidupnya. Arif menganggukkan kepala. Ia memahami perasaan Pak Hasan. Namun ia juga mengetahui bahwa menerima tabungan itu bukanlah keputusan yang benar. Setelah berpikir beberapa saat, Arif akhirnya menyampaikan sebuah usulan. Ia berkata bahwa apabila Pak Hasan benar-benar ingin meneruskan semangat almarhum ayahnya, akan jauh lebih bermakna apabila tabungan tersebut digunakan untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Menurutnya,
Itulah cara terbaik untuk menjaga agar kebaikan yang pernah dilakukan ayahnya terus hidup dan mengalir kepada lebih banyak orang. Kalimat itu membuat Pak Hasan terdiam. Ia memandang kotak kayu yang masih berada di atas bangku. Selama bertahun-tahun, benda itu menjadi tujuan dari seluruh perjuangannya. Kini, setelah akhirnya berhasil bertemu dengan keluarga Pak Surya, tujuan tersebut justru berubah menjadi sebuah amanah baru. Pak Dedi yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka ikut merasakan keharuan yang sulit dijelaskan. Ia baru menyadari bahwa kebaikan ternyata memiliki cara yang sangat indah untuk kembali kepada orang yang menanamkannya. Bukan selalu dalam bentuk uang ataupun harta, melainkan melalui hati manusia yang terus memilih berbuat baik meskipun kehidupan tidak selalu berpihak kepadanya. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Arif mengajak Pak Hasan masuk ke dalam rumah orang tuanya yang masih berada di perumahan Graha Asri. Rumah itu tidak banyak berubah dibanding puluhan tahun yang lalu. Halaman depannya masih dipenuhi tanaman yang dahulu pernah dirawat sendiri oleh Pak Hasan. Beberapa pohon mangga yang dulu masih kecil kini tumbuh rindang dan memberikan keteduhan. Pak Hasan berdiri cukup lama di depan halaman. Matanya menyapu setiap sudut rumah dengan penuh haru. Begitu banyak kenangan yang kembali hadir di tempat itu. Ia masih mengingat bagaimana setiap pagi menyiram tanaman, memangkas rumput, dan membantu almarhum Pak Surya merawat kebun kecil di belakang rumah. Semua kenangan itu seolah baru terjadi kemarin. Arif kemudian mempersilakan Pak Hasan masuk. Di ruang tamu, terpajang sebuah foto besar almarhum Pak Surya bersama keluarganya. Begitu melihat foto tersebut, Pak Hasan langsung menundukkan kepala. Air matanya kembali mengalir. Dengan suara yang lirih, ia mengucapkan doa untuk orang yang telah mengubah jalan hidup keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Arif membiarkan Pak Hasan menikmati momen itu tanpa banyak bicara. Ia memahami bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar pertemuan antara dua orang yang pernah saling mengenal. Pertemuan itu adalah akhir dari penantian panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebelum berpamitan, Arif kembali menyampaikan keinginannya. Ia meminta izin kepada Pak Hasan untuk membantu memperbaiki keadaan hidupnya. Pak Hasan segera menggeleng dengan halus. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak datang untuk meminta pertolongan. Ia datang hanya untuk menyelesaikan janji yang selama ini belum sempat dipenuhi. Namun Arif tersenyum. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang ingin diberikannya bukanlah balasan atas tabungan yang dibawa Pak Hasan. Ia hanya ingin meneruskan kebiasaan baik yang selama ini selalu dilakukan oleh ayahnya. Apabila dahulu Pak Surya pernah menolong Pak Hasan ketika sedang berada dalam kesulitan, kini sudah menjadi tanggung jawab dirinya sebagai anak untuk menjaga nilai-nilai yang diwariskan ayahnya. Ucapan itu membuat Pak Hasan tidak mampu lagi menahan air mata. Selama bertahun-tahun ia mengira dunia telah melupakan dirinya. Namun pada hari itu, ia kembali merasakan kehangatan sebuah keluarga yang dahulu pernah menerimanya tanpa memandang keadaan. Sementara itu, Pak Dedi berdiri di teras rumah sambil memperhatikan seluruh peristiwa tersebut. Ia datang dengan niat membantu seorang lelaki tua yang dianggap pengemis oleh banyak orang. Akan tetapi, yang ia temukan justru sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah dilupakannya. Ia belajar bahwa seseorang tidak dapat dinilai hanya dari pakaian yang dikenakan ataupun keadaan hidup yang sedang dijalani. Seringkali, orang yang tampak paling sederhana justru menyimpan hati yang paling kaya. Namun kisah Pak Hasan ternyata belum benar-benar berakhir. Karena keesokan harinya, Arif akan mengetahui satu kenyataan lain yang selama ini disembunyikan oleh Pak Hasan. Kenyataan itulah yang akhirnya membuat seluruh penghuni perumahan Graha Asri memahami mengapa lelaki tua itu selama bertahun-tahun memilih memikul penderitaannya seorang diri tanpa pernah mengeluh kepada siapapun. Pertemuan Pak Hasan dengan keluarga almarhum Pak Surya menjadi pembicaraan yang diam-diam menyentuh hati Pak Dedi. Selama bertahun-tahun ia bertugas menjaga keamanan perumahan Graha Asri, baru kali itu ia menyaksikan sebuah pertemuan yang dipenuhi rasa syukur, penyesalan, dan ketulusan dalam waktu yang bersamaan. Ia juga mulai memahami bahwa tidak semua orang yang berpakaian lusuh sedang meminta belas kasihan. Sebagian dari mereka mungkin hanya sedang berjuang menyelesaikan urusan hidup yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Pak Dedi kembali menjalankan tugas seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda.
Bangku kecil di depan gerbang yang selama ini hampir setiap pagi ditempati Pak Hasan tampak kosong. Pak Dedi sempat menoleh ke arah jalan beberapa kali. Ia mengira lelaki tua itu hanya terlambat datang. Akan tetapi, hingga matahari mulai meninggi, sosok yang biasanya selalu membawa tas kain lusuh itu tidak juga terlihat. Entah mengapa, suasana gerbang terasa jauh lebih sepi daripada biasanya. Pak Dedi baru menyadari bahwa kehadiran Pak Hasan selama ini telah menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Menjelang siang, sebuah mobil kembali berhenti di depan pos Satpam. Arif turun sambil membawa sebuah tas belanja berisi beberapa kebutuhan sehari-hari. Ia tersenyum ketika melihat Pak Dedi. Kemudian ia menceritakan bahwa sejak kemarin Pak Hasan sudah bersedia tinggal sementara di rumah kontrakan yang lebih layak. Rumah tersebut disewa oleh Arif agar Pak Hasan tidak lagi tinggal berpindah-pindah. Pak Hasan sebenarnya sempat menolak. Ia merasa tidak enak menerima bantuan. Namun setelah dijelaskan bahwa semua itu bukanlah rasa kasihan, melainkan bentuk penghormatan kepada seseorang yang telah menjaga amanah dengan begitu tulus, akhirnya ia bersedia menerimanya. Mendengar kabar itu, hati Pak Dedi terasa jauh lebih tenang. Setidaknya kini ia tidak lagi mengkhawatirkan keadaan Pak Hasan yang selama ini harus menjalani hari-harinya seorang diri. Beberapa hari kemudian, Arif kembali datang ke pos Satpam. Kali ini ia membawa sebuah kabar yang membuat Pak Dedi benar-benar terkejut. Setelah berbincang cukup lama dengan Pak Hasan, Arif baru mengetahui bahwa selama bertahun-tahun lelaki tua itu sebenarnya tidak pernah hidup sendirian. Anak perempuan yang sering menerima roti setiap siang bukanlah cucunya. Anak itu adalah putri dari seorang janda yang pernah ditolong Pak Hasan ketika ibunya mengalami kecelakaan kerja beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, Pak Hasan menganggap anak tersebut seperti cucunya sendiri. Meskipun dirinya hidup dalam kekurangan, ia selalu berusaha menyisihkan makanan untuk mereka. Bahkan ketika hanya memiliki satu bungkus roti, Pak Hasan lebih memilih membawanya pulang daripada memakannya sendiri. Pak Dedi terdiam mendengar cerita itu. Ia kembali teringat bagaimana setiap pagi dirinya melihat Pak Hasan memasukkan roti ke dalam tas kain lusuh. Selama ini ia hanya merasa penasaran. Kini ia akhirnya memahami alasan dibalik kebiasaan sederhana tersebut. Pak Hasan ternyata tetap memilih berbagi meskipun dirinya sendiri sering menahan lapar. Kisah itu perlahan mulai tersebar di kalangan penghuni perumahan Graha Asri. Bukan karena Pak Hasan sengaja menceritakannya, melainkan karena Arif merasa banyak orang telah salah menilai lelaki tua tersebut selama ini. Beberapa warga yang dahulu sering mengeluh mulai merasa malu. Mereka teringat bagaimana pernah meminta agar Pak Hasan diusir dari depan gerbang. Padahal orang yang mereka anggap sebagai pengemis itu justru memiliki hati yang jauh lebih kaya daripada banyak orang yang hidup berkecukupan. Beberapa hari kemudian, pengurus lingkungan mengadakan pertemuan kecil bersama para penghuni. Dalam kesempatan itu, Arif menceritakan siapa sebenarnya Pak Hasan dan alasan mengapa ia selalu datang ke Graha Asri. Suasana ruangan mendadak hening. Tidak sedikit warga yang menundukkan kepala. Mereka menyadari bahwa penampilan telah membuat mereka terlalu cepat memberikan penilaian. Setelah pertemuan selesai, muncul sebuah usulan yang disambut hampir seluruh penghuni. Mereka sepakat membantu memperbaiki rumah kontrakan tempat Pak Hasan tinggal. Bukan hanya itu, mereka juga ingin membantu biaya sekolah anak perempuan yang selama ini diam-diam selalu diperhatikan oleh Pak Hasan. Mendengar keputusan tersebut, Pak Dedi tersenyum dengan penuh rasa syukur. Ia merasa kebaikan yang dahulu ditanam oleh almarhum Pak Surya kini benar-benar telah tumbuh menjadi kebaikan baru yang menyentuh banyak orang. Pak Hasan sendiri baru mengetahui semua rencana itu beberapa hari kemudian. Seperti biasanya, ia langsung menolak dengan halus. Menurutnya, masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan bantuan. Namun Arif menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukanlah hadiah. Semua warga hanya ingin memperbaiki kesalahan mereka, karena pernah menilai seseorang hanya dari pakaian yang dikenakannya. Pak Hasan akhirnya menerima keputusan itu dengan satu syarat. Ia meminta agar sebagian bantuan juga diberikan kepada keluarga-keluarga lain di sekitar lingkungan yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, kebahagiaan akan terasa lebih sempurna apabila dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Permintaan sederhana itu membuat Arif dan Pak Dedi saling berpandangan.
Sekali lagi mereka menyaksikan bahwa lelaki tua yang selama ini dianggap pengemis tidak pernah berhenti memikirkan orang lain. Bahkan ketika kehidupannya sendiri masih jauh dari kata berkecukupan. Perubahan mulai terasa di perumahan Graha Asri. Bukan hanya karena Pak Hasan akhirnya memperoleh kehidupan yang lebih layak, melainkan karena seluruh penghuni kini belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa menghormati seseorang tidak boleh ditentukan oleh pakaian, pekerjaan, ataupun keadaan ekonominya, melainkan oleh hati dan perbuatan yang selama ini mungkin tidak pernah terlihat oleh mata. Namun perjalanan Pak Hasan ternyata masih menyisakan satu kejutan terakhir. Karena beberapa hari kemudian, sebuah surat dari masa lalu akhirnya ditemukan di dalam kotak kayu miliknya, dan isi surat itulah yang akan membuat seluruh penghuni Graha Asri kembali menitikkan air mata. Beberapa hari setelah seluruh penghuni perumahan Graha Asri mengetahui kisah Pak Hasan, kehidupan di lingkungan itu perlahan berubah. Orang-orang yang dahulu melewati gerbang tanpa pernah menoleh kini mulai menyapa dengan ramah ketika bertemu dengannya. Tidak sedikit warga yang mengajak Pak Hasan berbincang sambil menikmati teh hangat di teras rumah. Bahkan anak-anak yang sebelumnya hanya memandang dari kejauhan kini berani menghampiri dan mendengarkan cerita-cerita sederhana yang sering dibagikan Pak Hasan tentang pentingnya kejujuran dan kerja keras. Pak Hasan menerima semua perhatian itu dengan rendah hati. Ia tidak pernah merasa dirinya telah melakukan sesuatu yang istimewa. Menurutnya, semua yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan yang mempertemukannya kembali dengan keluarga yang selama bertahun-tahun ia cari. Sementara itu, Arif masih terus memikirkan kotak kayu yang selama puluhan tahun dijaga oleh Pak Hasan. Ia merasa ada banyak kisah yang belum sempat diceritakan. Suatu sore, ketika Pak Hasan sedang beristirahat di rumah kontrakan yang kini telah diperbaiki warga, Arif datang bersama Pak Dedi. Mereka duduk bertiga di ruang tamu yang sederhana. Di atas meja masih terletak kotak kayu yang beberapa hari sebelumnya sempat dibuka. Arif meminta izin untuk melihat kembali isi kotak tersebut. Pak Hasan menganggukkan kepala. Ia membuka kotak itu dengan sangat hati-hati, seolah sedang membuka lembaran hidup yang telah lama disimpan. Di bawah buku tabungan dan beberapa dokumen lama, ternyata masih ada sebuah amplop berwarna coklat yang mulai kusam dimakan usia. Amplop itu tampak belum pernah dibuka. Di bagian depannya hanya tertulis beberapa kata dengan tulisan tangan yang mulai memudar. Untuk keluarga Pak Surya. Arif memandang tulisan tersebut dengan rasa penasaran. Pak Hasan menjelaskan bahwa surat itu ditulisnya bertahun-tahun yang lalu. Saat itu ia berharap suatu hari dapat bertemu kembali dengan keluarga Pak Surya dan menyerahkannya secara langsung. Namun kesempatan itu tidak pernah datang. Karena merasa surat tersebut merupakan ungkapan hati yang sangat pribadi, Pak Hasan tidak pernah sanggup membuka kembali amplop itu setelah selesai menulisnya. Arif memohon izin untuk membacanya. Pak Hasan menganggukkan kepala pelan. Tangannya terlihat sedikit gemetar ketika menyerahkan amplop tersebut. Arif membuka lipatan surat dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya memang sudah mulai pudar, tetapi setiap kalimat masih dapat terbaca dengan jelas. Surat itu tidak berisi permintaan bantuan. Tidak pula berisi harapan agar keluarganya dibalas dengan harta. Isi surat tersebut hanyalah ungkapan rasa syukur dari seorang lelaki sederhana yang pernah diselamatkan ketika hidupnya berada di titik paling sulit. Pak Hasan menuliskan bahwa apabila suatu hari ia berhasil hidup lebih baik, semua itu tidak akan pernah lepas dari pertolongan Pak Surya. Ia juga menulis sebuah kalimat yang membuat suasana ruangan mendadak sunyi. Pak Hasan menuliskan bahwa apabila dirinya meninggal sebelum sempat bertemu kembali dengan keluarga Pak Surya, ia berharap siapapun yang menemukan surat itu bersedia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka. Membaca kalimat tersebut, Arif tidak lagi mampu menahan air mata. Pak Dedi yang duduk di sampingnya ikut terdiam. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa selama puluhan tahun Pak Hasan benar-benar mempersiapkan segala sesuatu apabila dirinya gagal memenuhi janji yang telah dibuat. Arif kemudian melipat kembali surat itu dengan penuh hormat. Ia memandang Pak Hasan sambil berkata bahwa ayahnya pasti akan sangat bahagia apabila mengetahui masih ada seseorang yang menjaga rasa terima kasih selama itu. Pak Hasan hanya tersenyum. Menurutnya, kebaikan yang pernah diterima seseorang tidak boleh dilupakan hanya karena waktu telah berlalu. Justru semakin lama waktu berjalan, rasa syukur itu seharusnya semakin besar.
Perkataan sederhana tersebut membuat Pak Dedi merenung cukup lama. Selama ini ia sering mendengar orang berkata bahwa dunia sudah berubah dan setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun setelah mengenal Pak Hasan, ia menyadari bahwa masih ada manusia yang mampu menjaga janji, rasa syukur, dan harga diri meskipun kehidupan memperlakukannya dengan sangat keras. Keesokan harinya, Arif mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Ia memperlihatkan surat tersebut kepada ibu dan adik-adiknya. Suasana rumah dipenuhi keharuan. Mereka baru mengetahui bahwa kebaikan kecil yang dahulu dilakukan almarhum Pak Surya ternyata telah meninggalkan jejak yang begitu besar dalam kehidupan seseorang. Sejak hari itu, keluarga Arif mengambil sebuah keputusan. Mereka ingin meneruskan kebiasaan almarhum Pak Surya dengan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Keputusan tersebut disambut baik oleh seluruh penghuni perumahan Graha Asri. Beberapa warga bahkan mulai mengadakan kegiatan sosial sederhana setiap bulan untuk membantu lansia, anak yatim, dan keluarga kurang mampu di sekitar lingkungan mereka. Semua itu berawal dari kisah seorang lelaki tua yang selama ini dianggap hanya sebagai pengemis biasa. Pak Hasan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan panjangnya mencari keluarga Pak Surya justru menjadi awal perubahan bagi begitu banyak orang. Namun bagi dirinya, hadiah terbesar bukanlah perhatian ataupun bantuan yang kini diterimanya. Hadiah terbesar adalah perasaan lega karena akhirnya ia berhasil menunaikan amanah yang selama puluhan tahun memenuhi hatinya. Meski demikian, masih ada satu momen terakhir yang belum diketahui oleh Pak Hasan. Momen yang akan menjadi penutup paling indah dari seluruh perjalanan hidupnya, sekaligus menjadi jawaban mengapa satu kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah benar-benar berhenti pada satu orang saja. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan yang mengubah kehidupan Pak Hasan dan seluruh penghuni perumahan Graha Asri. Kehidupan di kompleks itu kembali berjalan seperti biasa. Setiap pagi kendaraan keluar masuk. Anak-anak berangkat ke sekolah. Para penghuni berangkat bekerja dengan rutinitas masing-masing. Namun ada satu pemandangan yang berbeda. Bangku kecil di depan gerbang yang dahulu hampir setiap hari ditempati Pak Hasan kini selalu kosong. Setiap kali memulai tugas, tanpa sadar Pak Dedi selalu menoleh ke arah bangku tersebut. Kebiasaan itu muncul begitu saja. Seolah matanya masih berharap melihat sosok lelaki tua dengan tas kain lusuh yang duduk tenang sambil memandang ke arah dalam kompleks. Kini bangku itu memang kosong. Namun setiap kali melihatnya, Pak Dedi justru teringat bahwa dari tempat sederhana itulah ia belajar pelajaran hidup yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Suatu pagi, Arif datang ke pos Satpam sambil membawa sebuah undangan sederhana. Ia meminta Pak Dedi meluangkan waktu pada hari Minggu, karena seluruh penghuni Graha Asri akan mengadakan sebuah acara kecil di depan gerbang perumahan. Pak Dedi tidak mengetahui acara apa yang sedang dipersiapkan. Namun dari wajah Arif yang dipenuhi senyum, ia merasa hari itu akan menjadi penutup dari perjalanan panjang Pak Hasan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, puluhan warga mulai berkumpul di sekitar gerbang utama. Anak-anak berdiri di samping orang tua mereka. Para lansia ikut hadir. Bahkan beberapa penghuni yang dahulu paling keras meminta agar Pak Hasan diusir juga datang dengan wajah penuh rasa sungkan. Di sisi kiri gerbang, tepat di tempat Pak Hasan dahulu biasa duduk, kini berdiri sebuah bangku kayu baru yang dibuat secara bergotong royong oleh para penghuni. Bangku itu terlihat sederhana, namun dibuat dengan penuh perhatian. Di bagian sandarannya terpasang sebuah papan kecil bertuliskan, "Bangku Kebaikan". Di bawah tulisan itu terukir sebuah kalimat, "Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, sebab kemuliaan hati tidak pernah terlihat oleh mata." Pak Dedi membaca kalimat tersebut berulang kali. Tanpa disadari, matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Arif turun lebih dahulu. Kemudian Pak Hasan keluar dengan pakaian yang bersih dan rapi. Tubuhnya memang masih kurus. Langkahnya masih pelan. Namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tidak pernah dilihat Pak Dedi sebelumnya. Begitu Pak Hasan melangkah memasuki gerbang, seluruh warga berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tidak ada lagi tatapan curiga. Tidak ada lagi bisikan yang merendahkan. Orang-orang yang dahulu menganggapnya hanya seorang pengemis kini menyambutnya sebagai tamu kehormatan.
Pak Hasan menghentikan langkahnya. Ia memandang wajah-wajah yang berdiri di hadapannya. Air matanya perlahan jatuh. Dengan suara yang bergetar ia berkata bahwa dirinya tidak pernah menyimpan sedikitpun rasa marah kepada siapapun. Ia memahami bahwa manusia memang seringkali menilai apa yang terlihat lebih dahulu. Karena itulah ia berharap tidak ada lagi orang yang mengalami perlakuan seperti dirinya hanya karena pakaian yang dikenakan. Suasana mendadak menjadi sangat hening. Beberapa warga yang dahulu pernah meminta agar Pak Hasan diusir tidak mampu lagi mengangkat wajah mereka. Mereka menghampiri Pak Hasan satu persatu. Dengan tulus mereka meminta maaf atas sikap yang pernah dilakukan. Pak Hasan menerima semua permintaan maaf itu dengan senyum yang hangat. Baginya, tidak ada gunanya menyimpan dendam. Memaafkan jauh lebih menenangkan hati daripada terus mengingat kesalahan orang lain. Setelah acara selesai, Pak Hasan berjalan perlahan menuju bangku kebaikan. Ia duduk sejenak di tempat itu. Pandangan matanya mengarah ke jalan yang dahulu setiap pagi menjadi saksi penantiannya. Kemudian ia menoleh kepada Pak Dedi yang berdiri di sampingnya. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak Dedi, kalau pagi itu Bapak benar-benar mengusir saya tanpa mau mendengarkan sedikit saja alasan saya, mungkin sampai hari ini saya masih berjalan sendirian mencari keluarga Pak Surya." Kalimat sederhana itu membuat Pak Dedi menundukkan kepala. Matanya tidak mampu lagi menahan air mata. Ia mengingat kembali pagi ketika dirinya berada di antara dua pilihan. Menjalankan aturan atau mengikuti suara hati. Hari itu ia memilih tetap menghormati seorang lelaki tua yang bahkan belum dikenalnya. Dan keputusan kecil itulah yang akhirnya mengubah kehidupan begitu banyak orang. Tidak lama kemudian, anak perempuan yang selama ini selalu menerima roti dari Pak Hasan datang menghampiri sambil membawa sebuah buku tulis. Dengan wajah penuh semangat, ia mengatakan bahwa dirinya ingin belajar lebih giat agar suatu hari dapat menjadi guru dan membantu anak-anak yang hidup dalam kesulitan, sebagaimana Pak Hasan selama ini membantu dirinya. Pak Hasan tersenyum bangga. Ia kemudian membuka tas kain lusuh yang selalu menemaninya selama bertahun-tahun. Tas sederhana itu telah menjadi saksi perjalanan panjangnya. Tas itulah yang setiap hari membawa roti. Tas itu pula yang selalu menemaninya berjalan berkilo-kilometer demi menepati sebuah amanah. Dengan penuh kasih sayang, Pak Hasan menyerahkan tas tersebut kepada anak perempuan itu. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun tas itu berisi makanan untuk dibagikan kepada orang lain. Mulai hari itu, ia berharap tas tersebut menjadi pengingat bahwa hidup akan selalu berarti selama masih ada kebaikan yang dibawa di dalamnya. Anak perempuan itu langsung memeluk Pak Hasan dengan erat. Tangis haru kembali memenuhi suasana. Sore menjelang ketika seluruh acara akhirnya selesai. Pak Hasan berdiri untuk terakhir kalinya di depan gerbang perumahan Graha Asri. Gerbang yang dahulu hanya dapat dipandangnya dari luar. Gerbang yang menjadi saksi penantian panjangnya. Kini gerbang itu bukan lagi tempat ia mencari seseorang, melainkan tempat ia menemukan kembali sebuah keluarga dan harapan yang hampir hilang. Sebelum pulang, Pak Dedi kembali memandang bangku kebaikan. Ia tersenyum pelan. Kini ia mengerti bahwa bangku itu bukan sekadar tempat duduk. Bangku itu akan selalu mengingatkan setiap orang yang melewatinya bahwa seseorang yang tampak miskin belum tentu miskin hati. Dan seseorang yang terlihat berkecukupan belum tentu memiliki kekayaan berupa rasa syukur dan ketulusan. Dulu hampir semua orang mengira Pak Hasan hanyalah seorang pengemis biasa. Padahal yang sesungguhnya miskin bukanlah dirinya, melainkan hati orang-orang yang terlalu cepat menghakimi tanpa mau mengenal lebih dekat. Sahabat, jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya, pekerjaan yang dijalaninya, ataupun keadaan hidup yang sedang dihadapinya. Karena nilai seorang manusia tidak diukur dari apa yang dimilikinya, melainkan dari ketulusan hatinya ketika berbuat baik kepada sesama. Satu kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas mungkin terlihat kecil hari ini, tetapi suatu saat akan tumbuh menjadi harapan yang mengubah kehidupan banyak orang. Sejak hari itu, bangku kebaikan tetap berdiri di depan gerbang Graha Asri. Setiap orang yang melewatinya akan berhenti sejenak membaca pesan yang terukir di sana. Sebagian tersenyum, sebagian menundukkan kepala, dan tidak sedikit yang pulang dengan hati yang berubah. Mereka akhirnya memahami bahwa seseorang bisa saja kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan tempat tinggal.
Namun selama ia masih memiliki hati yang penuh syukur dan keinginan untuk berbuat baik, ia tidak pernah benar-benar menjadi orang miskin.